Jejak digital si Samsul. Sungguh di luar dugaan, anak yang terlihat culun dan kalem. Isi hati dan otaknya penuh dengan ketengilan, kejorokan, dan kebencian. Hal ini tercermin dari jejak-jejak digitalnya, di mana cuitannya sangat berbanding terbalik dengan tampilannya yang culun dan tenang. Mari kita simak jejak digital nyinyiran. Si Samsul yang begitu tengil dan sadis kepada Pak Prabowo, sama seperti bapaknya, si Samsul sungguh anak yang tak tahu diri. Kala itu, mereka menutup mata dan hatinya terhadap Pak Prabowo, orang yang sangat besar jasanya mengantarkan Jokowi dalam menduduki kursi gubernur DKI di tahun 2012. Nauzubillah min zalik. Kita juga bisa melihat di berbagai akun yang ada di X, kita tulis Gibran itu sudah muncul ya, karena memang dia menjadi trending. Ini apa sih yang dipercakapkan oleh Gibran? Ini contohnya seperti ini. Ini untuk tadi yang saya katakan bahwa pada tahun 2009, 2010, 2011 itu dia masih memakai akun yang lain, yaitu Raka Gnarly. Namanya Raka Gnarly. Nah, Raka Gnarly ini juga memposting banyak sekali ya Mas Hersu. Postingan ini memang Gibran ini senang bercakap-cakap rupanya kalau di media sosial. Nah, Raka Gnarly ini kemudian pada tahun 2013 sekitar itu dia lupa passwordnya, sehingga kemudian dia membuat akun baru bernama Fufu Fafa. Nah, ini cara kita untuk mengkonfirmasi benar nggak sih kalau ini Gibran. Jadi situ ada jejaknya di mana Gibran kemudian dengan akun Fufu Fafa itu dia mengunggah seperti ini Mas Hersu, Prime ID Raka Gnarly, tapi lupa password, nggak bisa login, jadi dia tidak bisa buka lagi. Kemudian namanya Raka, memang nama di Kaskus itu orang sering memanggil dia sebagai Raka, dan di Twitter dia mencantumkan akun Twitternya yaitu RKG BRN, yaitu Raka Gibran. Jadi sudah terkonfirmasi ya, ini konfirmasi pertama bahwa ini betul adalah akun Gibran, bukan jadi-jadian begitu. Ada yang mengomentari soal itu tadi, misalnya ini akun Yungwari begitu, dia menulis seperti ini Mas Hersu, ini pada bulan Juli 2012. Surem jadi ngartis begitu. Ini loh Raka anaknya Jokowi. Kalau Aji tahu kelakuannya di Kaskus bagaimana, jadi dia rupanya mengetahui kelakuan Gibran, tulisan-tulisannya di Kaskus tahun 2012 itu artinya Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta ketika itu begitu. Ini di-spill oleh temannya pada tahun 2012. Nah, kemudian ada jejak yang lain lagi Mas Hersu. Jadi biasanya kalau di Kaskus itu ada postingan siapa atau quote-nya siapa, quote tulisan ya, kemudian dikomentari. Nah, ini komentar dari Gibran. Ada sebuah quote yang dia komentari seperti ini. Quote-nya itu berasal dari Alvin Drop Dead. Nah, dia menulis, Vin, lo kuliah di mana? Gue di MDIS. Dia mengatakan seperti itu. Berarti terkonfirm ya. Tahun 2009 itu dia adalah mahasiswa dari MDIS seperti yang kita tahu selama ini. Jadi adalah Gibran yang itu. Saya rasa karena MDIS ini kalau kita lihat profilnya Mas Hersu, itu adalah universitas atau perguruan tinggi dengan ranking ke-46 dari 55 perguruan tinggi yang ada di Singapura. Jadi ini rankingnya rendah ya. Bawah rendah ya gitu ya. Termasuk 10 yang terendah begitu. Nah, sementara kalau rankingnya di Asia itu ranking ke 8.985. Jadi mengherankan juga sih. Ini kita bahas sedikit saja. Kenapa dia memilih MDIS ya Mas Hersu? Apakah tidak diterima di tempat yang lain? Ini akan menjadi presiden kita loh. Di Indonesia saja begitu kan. Peringkatnya itu di perguruan tinggi yang besar itu kan di bawah 1.000 banyak sekali. Untuk seluruh dunia, bukan di Asia ya. Peringkat untuk seluruh dunia banyak yang 100 sekian, 200 sekian, 500 sekian begitu. Itu banyak sekali, apalagi kalau di Asia. Di Asia kita bisa belasan, bisa puluhan begitu Mas Irsu. Ini di Asia saja 8.900, ini luar biasa pilihan dari Gibran ini. Nah, di sini kemudian ada lagi yang lain, jejak digital yang lain, saya bacakan saja nih Mas Hersu. Jadi di situ misalnya nih, tulisan-tulisan recehnya pada tahun 2010. Ada yang menulis Tribun Duduk Festival Berdiri. Itu kan memang kalau di platform itu iya, ibaratnya dia nonton, tapi dia tidak menjelaskan itu, hanya menulis saja bahwa Tribun Duduk Festival Berdiri. Ditanggapi oleh Gibran, tribun sama dengan membosankan, festival bisa grepe-grepe begitu. Jadi
Mesum banget Aduh. ini anunya ya di cara Ya, berpikirnya. kalau saya bayangkan pada tahun itu kalau sekarang dia 39 mau ke 40 begitu ya. Dia mungkin sekitar usia 24 sampai 25 tahun lah ini. Kalau di Berarti udah cukup matang ya harusnya usia segitu ya. sangat matang Mas Hersu. Ya usia segitu kan udah kerja kalau di Indonesia karena banyak sekali Mas Hersu anak-anak sekarang itu lulusnya usia 21 menjelang 22, 22 begitu ya. Kalau agak terhambat ada yang 23 dan usia 25, 24 itu mereka bahkan sudah karirnya cukup matang begitu. Yes. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu, di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Ada lagi yang lainnya, ini saya agak cepat saja. Ini ada yang menulis sebuah postingan. Mana mungkin cewek genetik unggul mau sama pribumi miskiner tukang kredit. Ini kenapa ya dia menulis seperti ini? Tapi dikomentari sama Gibran ini dengan menyebut nama dari alat vital atau alat kelaminnya sendiri. Yang dia menyebut lebih gede bray gitu. Aduh, luar biasa ini. Ini calon calon presiden. Orang lagi sekarang mungkin lagi ngenes banget mikirnya, kok orang yang begini bisa dipilih jadi wakil presiden gitu ya. Kemudian yang lainnya, ini kepada saat dia sudah ngerti politik. Ini dia mengomentari sebuah judul Mas Yersu. Ada mesin detektor hingga parkir khusus tamu, rumah Prabowo di Kartanegara. Ya, dia mengomentari seperti ini, wek presiden jadi-jadian gitu. Waduh Pak Prabowo. Ini tahun 2009 sih ya, 2019 maaf. Kemudian komentar yang lainnya, ini seperti ini Mas Yersu, dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa, usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet gitu. Dia menjawab Wowoland City of Kampret. Jadi Wowoland City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya sering disebut itu kalau oleh netizen. Kemudian ada judul dugaan tim Mawar dibalik kerusuhan 22 Mei. Prabowo Sandi ngaku nggak kenal. Kasihan Lowo katanya. Kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan, ini adalah Pak Kiflan Zen, tembak Luhut Wiranto BG Goris. Dia menulis lagi mampus Lowo. Aduh, luar biasa. Real count 84%, ini 13 provinsi yang dimenangi Prabowo. Komentarnya adalah provinsi terbelakang. Jadi ya, siapa yang tidak provinsi yang pada tahun 2019 lalu provinsinya menang memilih Pak Prabowo itu disebut sebagai provinsi terbelakang. Dan ada lagi yang lainnya Mas Hersu, Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap saya. Itu yang dibuat di Sahid ketika itu dia menyatakan itu. Ya, kata Gibran wek depresi katanya. Jadi dia dalam keadaan depresi membuat surat wasiat. Ada lagi judul guru ngaji ini melecehkan 20 gadis dan dikomentari oleh Gibran pasti pendukung Prabowo. Luar biasa. Kemudian ada lagi keras kepala Prabowo dan siasat di balik klaim menang Pilpres. Ditulis oleh Gibran, tenang masih punya Anthony Leong, Chinese Medan, konsultan buzzer di medsos, pakar hoax, dan komandan bot kampret di Twitter. Suara Haikal Hasan dan Anthony Leong. CMIW, ya mungkin ini maksudnya adalah correct me if wrong, kalau maaf kalau itu salah gitu. Kemudian ini ada angka dan juga ada huruf. Mungkin ini dulu ada semacam password dari kalau kita masih menggunakan BlackBerry ya Mas Hersu, sepertinya sih itu begitu. Nah, ini masih ada lagi. Ini kita tuntaskan ya Mas Hersu karena ini menarik begitu. Ada lagi dia menulis-nulis tentang saya tidak tahu ini kelompok apa, komunitas Mahu atau apa, karena dia menjawab seperti ini, cintailah produk dalam negeri Mahu. Mahu itu setahu saya singkatan dari manusia homo atau gay begitu ya. Sebagai Mahu. Wah, toge banget kan gitu. Dia juga mengomentari postingan orang lain seperti itu. Banyak Mahu di tweet ini katanya. Kemudian ada yang bisa saya bantu, itu jawabannya ketika ada yang menulis minta Raka Piera lah, paling disuruh ini nggak layak, jorok gitu ya, kasihan. Nah, mengomentari ada foto dari jadi di Kaskus ada foto dari anak dari Pak Prabowo gitu, Mas Didit itu, dan kemudian oleh Fufu Fafa alias Gibran dikomentari kasihan capres yang anaknya fashion designer homo, katanya seperti itu. Ada lagi juga
komentar dari Fufu Fafa ini, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Memang saya dalam percakapan offline sering ada saya mendengar seperti itu pada orang-orang tertentu ya seringnya. Memang orang yang sinis begitulah kepada keadaan situasi keluarga dari Pak Prabowo. Tapi ketika ini dituliskan di medsos yang begitu sangat terbuka, siapapun bisa membaca, dan ini ditulis oleh seorang anak presiden, sangat-sangat tidak layak loh Mas Hersu. Benar-benar bisa menempatkan dirinya dan tidak sepadan dengan usianya. Kalau ini 2019-2018 itu kan usianya sudah lebih matang lagi begitu. Sudah 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu mungkin berarti sekitar usia 33-34. Tidak layak banget kalau dia tidak tahu situasi ini. Kemudian di situ juga ada lagi mengomentari Pak Prabowo, tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Luar biasa Mas Gibran, Mas Samsul, ini belimbing wuluh.